Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah. Kawan-kawan, kita bertemu lagi di room perkuliahan studi naskah Jam'ul Jawami untuk HES kelas A ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan bicara tentang wal ada'u, ada, kodo, dan rukhsah. Mungkin ini bagi Anda bukan hal yang asing lagi ya. Tapi kita lihat pendekatan naskah di dalam Jam'ul Jawami ini, sebetulnya apa itu ada, apa itu kodo, dan apa itu rukhsah dalam perspektif kitab Jam'ul Jawami. Wal ada'u fi lubadi, wal ada'u fi lubadi, wakila kulli ma dakhala waqtuhu qabla khurujihi, wal mu'adda maf'ul, wal waqtu az-zaman wal muqaddarul lahu syar'an mutlaqan, wal qada fi'lu kulli wakila ba'di ma kharaja waqtu adaihi istidrakan liman sabaqa lahu muqtadin lil fi'li mutlaqan, wal maqdi al maf'ul, wal i'adah fi'luhu fi waqtil ada kila li khalalin wa kila li uzrin, fasolatul muqarraratu mu'adatun, wal hukmu syar'iyyu in taghayyara ila suhulatin li udrin ma'aqiyami sababi lil hukmil asli faruhsah ka'aklil maitati wal qasri was salami wa fitri musafirin la yajhaduhu saw wajiban wa manduban wa mubahan wa khilafal aula fa illa wa illa fa'azimatun, wal ada'u, adapun ada di bagi mereka yang suka usoli gitu ya, kalau sholat fardu itu ada kata adaan. Usoli pada duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman gitu ya, adaan makmuman, itu sebagai indikator bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat ada. Nah, sekarang apa itu ada? Wal ada'u fil lubani. Jadi ada dikatakan kategori ada itu adalah melakukan sebagian atau melaksanakan sebagian. Wakila, tapi menurut pendapat yang lain, kulli madakhala. Jadi ba'di ini kenapa tidak fi'lu badin? Sebab ini disambungkan dengan kata fi'lu ba'di madakhala waqtuhu qabla khurujihi. Itu maksudnya. Jadi naskah ini agak unik ya. Biasanya penjelasannya itu disimpan di depan gitu ya. Seharusnya ada yang ini, wal adau fil lubadi ma dakhala waqtu qabla khurujihi wa qila kulli kan gitu. Tapi ini justru di belakang ya. Wa qila kulli, menurut pendapat yang satu lagi dikatakan bahwa dikatakan ada itu adalah kulli ma dakhala. Ini kata fi'lunya dihilangkan. Maksudnya fi'lu kulli. Jadi ba'di dengan kul itu ya, yang dijadikan sebagai yang diulang-ulangnya. Wakila, menurut pendapat yang satu lagi, fi'lu kulli madakhala waktu qabla khurujihi, yaitu melakukan semua apapun, semua aktivitas dakhala yang masuk waktunya itu qabla khurujihi, sebelum keluarnya dari waktu itu. Jadi kita bisa memahami dari penjelasan ini bahwa ada itu memiliki dua definisi. Yang pertama, ada itu adalah melakukan semua aktivitas peribadatan pada waktunya. Itu dikatakan ada.
Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada itu adalah melakukan sebagian ibadah atau sebagian aktivitas ibadah di dalam waktunya. Sementara wal muaddah, ada istilah muaddah itu adalah mafu'ilah atau ibadah yang dikerjakannya disebutnya muaddah. Nah, berkaitan dengan ada ini karena berkaitan dengan waktu, maka perlu dijelaskan waktu ada itu apa gitu kan. Waktu ada itu adalah wal waktu az-zaman. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu merupakan zaman atau masa al-muqaddarullah yang ditetapkan bagi ibadah itu syar'an secara syariat, mutlakon secara umum. Berkaitan dengan ada ini memang kita sering mengenal ada itu hanya ada penggunaan kata ada di dalam salat saja. Dalam beberapa peribadatan kita seringkali tidak mendengarkan kata ada atau tidak dimunculkan kata adanya. Biasanya kalau misalkan dalam salat kan langsung adaan makmuman, adaan imaman. Tapi selain itu tidak dikatakan ada. Masalahnya kenapa? Karena ada definisi yang menyatakan bahwa sebagian kalau kita melakukan ibadah di waktu ada dan sebagian lagi di waktu di luar ada, itu masih tergolong ada. Dan ini bagi sholat tidak masalah, tetapi bagi ibadah-ibadah yang lain mungkin tidak termasuk kategori. Contohnya kalau misalkan kita sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, 2 rakaat di waktu asar, maka dikategorikan sebagai ada. Ini dasarnya man adroka rakaatan minas sholat faqad adrokas sholat. Barang siapa yang melakukan menemukan sholat 1 rakaat di waktu ada, maka dia seolah-olah menemukan sholat secara keseluruhan di waktu ada itu. Dan ini hanya ada dalam sholat ya. Ini akan berbeda apabila dalam puasa. Jadi kita tidak bisa berpuasa setengah hari di waktu siang, setengah hari di waktu malam. Makanya tidak berlaku adaan ini di sholat. Bahkan di niatnya juga tidak ada niat ini. Nah ini nanti berkaitan dengan zaman al-muqaddarullah. Jadi waktu yang menjadi standar dalam peribadatan itu. Memang waktu duhur, waktu sholat 5 waktu itu ada standarnya, ya. Standarnya artinya selama 24 jam itu merupakan bagian dalam waktu ibadah sholat secara umum, gitu kan? Walaupun misalkan nanti ada yang bagi bahwa waktu sholat itu ada waktu sholat yang pertama itu ada waktu maghfirah, ada waktu rahmat, ada waktu fadilah ya. Waktu fadilah itu sepertiga dari waktu di bagian awal, waktu rahmat sepertiga bagian dari waktu di bagian tengah, dan waktu maghfirah sepertiga akhir dari waktu itu. Jadi kalau kita sholat di akhir waktu itu berarti kita melakukan sholat di waktu maghfirah. Kalau kita sholat di tengah-tengah waktu itu disebutnya sholat dari waktu rahmat. Dan apabila kita melakukan sholat di awal waktu itu disebutnya waktu fadilah. Ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan sahabat Nabi, apa yang paling utama bagi saya? Kata sahabat, kata as-sholatu fi awwali waqtiha. Utama itu artinya afdol ya. Jadi sholat yang paling afdol itu adalah sholat di awal waktu atau sepertiga dari waktu sholat itu sendiri. Dan itu terus menerus ya, terus menerus bersambungan. Setelah waktu subuh gitu ya, itu masuk waktu duhur, kemudian waktu duhur, kemudian asar, habis asar kemudian maghrib isya. Habis isya masuk waktu subuh. Nah, cuman ada waktu yang ini ya, yang apa istilahnya terbatas. Makanya nanti ada yang sifatnya muasa,
Ada yang sebutnya eh, mudoyak gitu ya, yang luas waktunya seperti sholat isya itu waktunya sangat luas. Jadi sholat isya bisa dari jam 7 mungkin ya, jam setengah 8 di awal waktu jam 7. Kemudian waktu magfirahnya itu menjelang sholat subuh, itu masih ini. Tapi ada waktu yang sangat terbatas, yaitu waktu sholat subuh dan waktu sholat maghrib. Itu waktunya sangat terbatas. Waktu sholat maghrib itu dalam kitab Safinah diibaratkan standar waktunya adalah orang berwudu, kemudian orang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan melakukan sholat fardu. Jadi hanya beberapa menit saja sebetulnya waktu sholat dalam ini. Tapi dalam hal ini, karena ini sebuah definisi, maka definisi waktu itu dikatakan mutlak. Artinya dalam pengertian umum. Jadi misalnya gini, Anda sholat subuh. Nah, di waktu subuh 1 rakaat, tapi kemudian lewat waktu subuh 1 rakaat lagi, maka kategorinya termasuk kategori ada. Kalau menurut definisi pertama. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sholat isya 2 rakaat, tapi kemudian tiba-tiba datang waktu subuh 2 rakaat, itu juga termasuk waktu ada. Jadi mengerjakan sebagian pada waktunya dan sebagian lagi dikerjakan di luar waktunya, itu disebutnya waktu ada. Ini definisi ini menjadi kontroversi. Nah, definisi yang kedua ini menjelaskan bahwa dikatakan ada itu kalau semua aktivitas itu dikerjakan di dalam waktunya. Jadi kalau aktivitas itu dikerjakan di luar waktunya atau segala sesuatu ada yang bersinggungan dengan waktu luar atau di luar waktu, maka itu dikatakan bukan ada. Dalam istilah yang lain, lawan dari ada itu adalah qada. Gitu. Jadi ada waktu qada. Oke, tadi di puasa jelas tidak ada ya, tidak boleh istilahnya menggunakan definisi pertama. Nah, kalau definisi kedua, ini puasa termasuk kategori ada. Jadi artinya kita berpuasa itu dilakukan pada waktunya. Nah, bedanya ya, kenapa kalau sholat itu kan bisa dua-dua gitu kan? Karena aktivitasnya banyak. Dalam sholat duhur ada 4 rakaat. Taruh kalau misalkan 1 rakaat itu dianggap satu aktivitas ibadah, maka 4 rakaat dikatakan 4 aktivitas ibadah. Sementara dalam berpuasa kan cuma satu. Contoh waktu yang lain, contoh yang lainnya adalah zakat fitrah itu ada waktunya, ada waktunya. Sehingga kalau kalau keluar dari zakat dari ini itu tidak termasuk kategori ada. Cuman problemnya nanti kan beda ya. Kalau puasa itu kodo, jelas ada kodonya. Kalau untuk zakat fitrah tidak ada kodo, tapi statusnya berubah. Statusnya berubah yaitu menjadi sedekah biasa. Ini yang lebih hati-hati sebetulnya adalah membayar zakat fitrah. Kenapa jangan sampai kewajiban ini tidak tertunaikan, karena di dalam zakat fitrah tidak ada kodo lagi gitu kan. Sementara kan kita kalau berpuasa ada kodo. Anda lagi berpuasa, misalkan di tengah-tengah hari Anda haid, maka otomatis kan batal, harus dibatalkan puasanya karena ada mani ya. Nah, hari itu yang diganti puasanya bukan setengah hari, tapi seluruh puasa. Nah, itu disebutnya puasa kodo. Nah, ini akan berbeda kalau dalam zakat fitrah. Sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kodo untuk zakat fitrah. Ya udahlah, nanti di kodo aja tahun depan. Jadi kita zakat fitrah kan wajib hukumnya. Tapi kalau di luar waktu, di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa zakat fitrah yang dibayar di luar waktu itu bukan termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah biasa saja dihukuminya.
Dan sedekah hukumnya kan sunnah, sementara zakat fitrah hukumnya wajib. Bisa terbayang kalau misalkan kita telat di dalam membayar zakat fitrah, satu kewajiban di dalam 1 tahun sekali itu hilang. Dan yang jadi problemnya itu tidak ada kodonya. Kecuali kalau Anda mau mengkodo mungkin ya. Jadi nanti zakat fitrahnya tahun depannya 2 kali. Zakat fitrah hari ini dan kodo zakat fitrah tahun kemarin. Tapi saya tidak pernah mendengar seperti itu. Bahkan tidak menemukan kasus di masyarakat ada ya orang yang membayar kodo zakat fitrah. Karena memang kita sudah mewanti-wanti, jadi masyarakat sudah tahu bahwa zakat fitrah itu dibayar dari semenjak awal bulan Ramadan. Di tanggal 1 udah ada yang bayar zakat fitrah. Nah, ini berkaitan dengan sangat ininya ya, keharusan hati-hatinya. Yang lainnya lagi adalah haji. Di dalam haji itu saya tidak mendengar adanya kodo haji. Nah, tidak ada yang disebut kodo haji. Kenapa? Karena di dalam kewajiban haji seperti dijelaskan di atas bahwa apabila kita ada sesuatu yang dilanggar di dalam perbuatan haji, maka di sana ada zam. Dam inilah yang menjadi fasilitas untuk mengganti apa pelanggaran yang dilakukan. Bisa terbayang kalau misalkan haji seseorang itu dikatakan tidak sah sehingga dia harus kodok lagi. Nah, jadi biaya sekian puluh juta itu kan tidak tidak signifikan. Kenapa? Karena tahun depan dia harus haji lagi. Nah, sementara untuk sholat yang pertama karena sholat itu gratis ya. Jadi ada kodo katanya. Walau sekarang beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kodo dalam sholat. Nanti itu kita bahas ya. Oke, wakila kulli ma dakhala waqtuhu qabla khurujihi. Jadi sebelum keluar dari waktunya semua aktivitas itu dilakukan, itu yang disebut dengan ada. Dan itu berlaku di dalam sholat. Demikian pula kalau misalkan ini berkaitan dengan, ini kan sebuah kewajiban ya. Bagaimana halnya kalau misalkan sunnah? Kira-kira ada enggak kodo sunnah? Misalkan kodo puasa sunnah, kodo ini gitu ya. Di satu sisi bahwa kewajiban adanya kodo itu karena itu merupakan sesuatu yang wajib, sehingga apabila kewajiban itu tidak terlaksanakan maka menjadi dosa hukumnya. Sementara kalau sunnah adalah sebuah fadilah saja. Artinya kalau dilaksanakan itu bagus, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi beberapa ulama atau beberapa kalangan mengatakan bahwa memang di dalam sunnah juga ada kodonya, ada kodonya. Hingga ada yang mengatakan kalau di sini ya, kalau definisi ini Anda lihat di bagian atas, wal ibadati ijauha gitu ya. Definisi ijauha dan definisi yang disebut dengan sah itu adalah dari dua sisi kan. Yang pertama iskotul kodo, yang kedua tarotub biasarihi. Kemudian yang ada disebut sukutut ta'ambud, ada juga iskotul kodo. Nah, kemudian al ijau bil matlub. Ini definisi ini dalam pendekatan usul fikih menyebabkan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sunnah juga harus kodo. Nah, ketika Anda puasa sunnah, maka semua aktivitas itu sama dengan puasa fardu. Demikian pula ketika Anda melakukan sholat sunnah, maka rukun dalam sholatnya itu sama berlaku. Jadi ketika Allahu Akbar, Anda tidak bisa sembarangan lewat saja Fatihahnya, lewat saja rukunya. Tetap aja kalau misalkan Anda melakukan itu berarti sholat sunnah Anda tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan definisi dikatakan bahwa yang dikatakan kifayatu fil ibadati iskotul kodo, maka definisi ini menyebabkan bahwa puasa sunnah pun itu harus ada kodonya.
Ini yang menjadi landasan. Jadi kalau Anda puasa sunnah, tiba-tiba di tengah Anda batal, maka Anda harus mengkodok. Kalau kita memegang definisi bahwa kifayah di dalam sebuah ibadah itu, ketercukupan itu merupakan salah satunya adalah sesuatu yang bisa menggugurkan kodok. Nah, sementara definisi ada dan kodok di sini, ya, itu fi'lu badin kemudian kulli madakhala gitu. Jadi kalau kita melakukan sebagian saja dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu juga harus dikodok. Demikian pula kalau misalkan Anda melakukan sholat sunnah ba'diyah tapi di bagian akhir, maka itu termasuk kategori kodok. Ya, kalau puasa sunnah maka Anda harus mengkodok juga. Ini yang jadi persoalannya nanti. Tapi pada prinsipnya pendapat mana yang Anda ambil berkaitan dengan idza'u atau idza'u fil ibadah atau kifayah fil ibadah, ketercukupan dalam sebuah ibadah, itu menjadi dasar ada dan tidaknya perintah kodo atau aturan kodo di dalam masalah sholat atau perbuatan-perbuatan yang notabene hukum syariatnya adalah hukum syariat sunnah. Nah ini jadi saling berkaitan ya. Makanya dari musonif menjelaskan di bagian awal, baru kemudian menjelaskan di bagian ini. Kenapa? Karena baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib itu ada waktu az-zamanul muqaddarullah. Nah, apabila kegiatan itu aktivitas ibadah itu dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, maka itu masuk ada dalam lingkup kategori ada dan juga qada. Kecuali dalam waktu hal-hal tertentu, misalnya ibadah haji kan waktunya itu sangat luas. Dan ada ketentuan kalau misalkan ada rukun, ada wajib. Kalau rukun tidak terlaksanakan, maka gantinya apa, kifaratnya kalau wajib haji tidak dilakukan, jamnya apa dan lain sebagainya. Itu jelas itu. Maka sangat ini ya, kalau ibadah haji itu semuanya pasti terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan ibadah qada haji. Nah, dalam masalah puasa itu ada. Ini jelas digambarkan dalam sebuah hadis yang menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami semuanya itu diperintahkan untuk mengkodok puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, ini nanti bertentangan ya dengan apa yang misalkan dilakukan bahwa ada orang yang mengkodok sholat. Contohnya sholat subuh dilakukan jam 8 itu kodok. Sementara misalkan sholat duhur dilakukan pada waktu asar itu kodok. Yang jelas sholat atau aktivitas yang dilakukan di luar waktunya itu adalah kodok. Demikian pula kalau misalkan puasa Ramadan, maka kodonya itu harus dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi tidak bisa hari pertama Anda puasa, Anda batal, kemudian Anda mengkodonya di hari kedua. Kenapa? Karena hari kedua itu merupakan rangkaian ibadah puasa. Ibadah puasa itu rangkaiannya 1 bulan. Jadi Anda mengkodonya itu adalah di bulan yang lain, yaitu di waktu luarnya. Sehingga lahirlah sebuah definisi ini. Nanti kita bahas hadis itu ya. Wal qada'u fil kullin. Definisi qada dikatakan adalah melakukan semuanya. Wakila ba'di ma kharaja waktu adahi istidrakan lima sabaqalahu muqtadin lil fi'li mutlaqan. Katakan bahwa qada itu adalah melakukan sebagian peribadatan yang waktunya keluar dari waktu ada. Istidrakan sebagai aktivitas pembayaran, membayar atau menyusul lima sabaqo atas kekurangannya yang sudah terdahulu, muqtadin lil fi'li sebagai tuntutan dari sebuah aktivitas ibadah mutlakon secara umum. Oke, ini untuk sholat. Jadi kalau
sholat itu kan wajibnya. Ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka menjadi dosa. Nah, sholat duhur wajib ya. Siapapun wajib melakukan sholat duhur. Sehingga ketika datang waktu duhur, kita wajib sholat duhur. Tetapi tiba-tiba kita sholatnya itu di luar sholat duhur. Maka contohnya tiba-tiba sudah masuk waktu asar. Apakah kewajiban duhur itu gugur atau tidak? Pertanyaannya bahwa sebuah kewajiban itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Makanya dilakukanlah istidrokan 5 sabakola. Jadi karena waktunya sudah lewat dan kita belum menunaikan, maka kita menunaikan. Itu yang dikatakan bahwa waktu aktivitasnya yang dilakukan di luar itu kemudian kita sebut dengan qada. Jadi sholat duhur dilakukan di waktu asar itu adalah aktivitas qada, atau sebagian di waktu duhur, sebagian di waktu asar itu kategorinya qada. Nah, yang sebagian ini memiliki 2 definisi. Yang pertama dikatakan ada, yang kedua ada yang mengatakan qada. Ya, perbedaannya ya, kalau definisi ada atau qada itu adalah fi'lu kulin, ini sangat jelas. Biasanya di kalangan para ulama membedakan niat. Seperti hanya Anda niat puasa Ramadan tapi puasa qada, maka ada yang mengatakan harus diakhiri dengan kata qadaan. Nah, ini yang menjelaskan sesuatu. Walaupun secara istilahnya kontekstual atau secara ini jelas, puasa Ramadan dilakukan di niat puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, otomatis kan mau tidak mau itu qada. Sama halnya dengan Anda melakukan sholat duhur di waktu asar, itu jelas qada. Nah, ini kaitannya berkaitan dengan pengucapan atau pelafalan. Jadi kalau Anda sering usolli, kan usolli pada duhri arba rakaati mustaqbil kiblati adaan. Kalau kita waktu sholatnya di waktu duhur. Tapi kalau kita sholatnya di waktu asar, maka itu namanya qadaan. Nah, qadaan. Nanti ini lebih memperkuat definisi bahwa kita ini sholatnya sholat istidrak sebagai sebuah aktivitas peribadatan untuk membayar yang terlewatkan. Nah, demikian pula kalau kita memegang definisi kifayatu sebagai isqatul qada, maka kalau kita misalkan sholat sunnah di tengah-tengah tiba-tiba batal, maka harus menggantinya dengan sholat yang qada gitu. Itu. Lalu bagaimana halnya dengan hadis Nabi? Nah, ini yang menjadi kontroversi sehingga ada orang yang menyatakan tidak ada qada sholat, yang ada itu adalah qada puasa. Nah, ini banyak dipegang itu oleh beberapa kalangan sehingga bersikukuh bahwa tidak ada qada di dalam sholat. Hadisnya sangat jelas. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa hadis itu berlaku al-ibrah bihususil sababi la bi umumil labdi, bahwa maksud dari hadis itu adalah berkaitan dengan sebab yang khusus, bukan kata yang umum yang diambilnya. Artinya apa? Yang pertama dari sanadnya. Sanad itu diriwayatkan oleh Aisyah. Yang kedua, kata kunna, ya, kunna ini menunjukkan bahwa itu naknya hanya berlaku bagi kaum wanita. Jadi bagi kaum wanita, di mana wanita itu ada hukum wad'i, misalkan haid, nifas ataupun yang lainnya, ada hadisnya kunna nu'maru bi qada'is shaum. Bagi wanita yang sedang puasa, tiba-tiba nifas, tiba-tiba haid atau melahirkan, maka dia mau tidak mau harus membatalkan puasanya, dan nanti puasa yang pada hari itu dia tinggalkan harus diqada. Jadi kalau misalkan haidnya 7 hari, maka dia harus sembahyangnya sebanyak 7 hari gitu ya. 7 hari berpuasa
qada puasa Ramadan. Kalau misalkan yang dibatalkan puasanya itu atau waktu haidnya 3 hari, maka ya 3 hari dia harus membayarnya. Itu adalah puasa qada. Lalu bagaimana dengan sholatnya para wanita? Nah, ini akan jadi dilema dan problem kalau misalkan wanita harus mengkodok semua sholat yang ditinggalkannya karena masalah haid. Soalnya apa, wanita kan kalau lagi haid itu diharamkan untuk sholat gitu ya. Sementara dia haidnya 7 hari dan itu rutin dalam setiap bulan, maka bisa dipastikan wanita ini akan banyak meninggalkan sholatnya. Nah, itu ya. Tapi yang harus dipahami di sini bahwa wanita meninggalkan sholat itu adalah karena sebuah perintah. Nah, ini berkaitan dengan hukum, yaitu hukum wad'i. Jadi kalau misalkan ada qada sholat bagi wanita, itu bisa jadi persoalan. Dalam satu hari 17 rakaat, kemudian dia harus meninggalkan selama 7 hari. 7 hari maka kan susah. Dia harus ngodoan sholat 17 dikali 7 sekian puluh rakaat. Jadi 7 dikali 5 35 waktu dia harus melakukan qada sholat. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis khusus untuk para wanita itu, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Ini ada hikmahnya ya di balik hadis itu. Itu adalah pemahaman yang mengatakan bahwa kita pendekatan dengan hadis itu bukan pendekatan al-ibrah bi umumil labdi la bi khususis sabab, tapi sebaliknya. Jadi al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil labdi. Sehingga bagi kaum lelaki yang tidak ada mani itu tidak bisa. Sebab kalau wanita kan jelas perubahan status hukum dari sholat yang asalnya wajib menjadi haram. Sekarang bagi laki-laki itu ya karena kerja gitu ya, dia meninggalkan sholat duhur dan masuk waktu asar. Wah, udah waktu asar nih, kelewat dong duhurnya. Tidak ada kan, kerja itu bukan menjadi mani bagi melaksanakan sebuah kewajiban. Maka mau tidak mau laki-laki gitu ya, yang tidak ada halangan ataupun wanita yang sudah bebas haid itu untuk tetap melakukan qada dalam sholat. Ya, qada dalam sholat seperti halnya qada di dalam puasa. Nah, sementara wanita yang haid karena jelas ini aturannya ada mani gitu ya. Bagi laki-laki maninya bahkan nggak ada ya di dalam masalah sholat untuk laki-laki. Sehingga kalau anda laki-laki meninggalkan sholat duhur, maka harus diqada sholat duhur itu di waktu yang di luar waktu duhur, di waktu. Nah, waktu di sini dijelaskan waktu secara syariat tapi bersifat mutlak. Artinya apa? Umum ya. Karena umum maka tidak menentukan kapan qada itu dilakukan. Kalau misalkan anda sholat duhur ketinggalan tidak sholat duhur, maka qadanya di waktu kapan? Tidak mesti di waktu asar. Kenapa? Karena ada penjelasan bahwa yang di sini itu adalah mutlakon. Mutlakon itu adalah secara umum. Jadi anda melakukan sholat duhur di waktu maghrib, niatnya sholat duhur tapi qada itu juga termasuk qada. Jadi ini ya jelas ini apa yang disampaikan di dalam naskah ini. Wal waktu az-zamanu al-muqaddarul syar'an. Jadi yang menjadi batasannya adalah waktu secara syariat dan mutlakon, dan itu bersifat secara umum. Jadi tidak khusus. Jadi tidak ada ketentuan bahwa qada sholat subuh itu di waktu duhur, kemudian qada sholat duhur di waktu asar, qada sholat asar di waktu maghrib gitu. Bayangkan kalau misalkan dalam berpuasa qada itu ditentukan waktunya, itu agak kasihan juga gitu ya. Nanti akan terbentur lagi gitu ya, misalkan di waktu haid lagi. Maka bagi wanita yang misalkan saumnya batal atau karena ada haid, maka di qadanya itu silahkan di bulan apapun di luar bulan Ramadan. Jadi ada 11 bulan waktu yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya pada bulan tertentu.
Tidak, misalkan ini kodonya harus di bulan Muharram, ini kodonya harus di bulan Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah dan sebagainya. Ini tidak bisa, tidak berlaku seperti itu karena ada ketentuan ini bersifat mutlakon. Demikian pula berkaitan dengan kodo sholat. Nah, kenapa mesti ini ya? Kita memahami seperti itu karena jelas fitrah secara fitrah kemudian cara karakter laki-laki dengan perempuan ini jelas sangat berbeda. Dalam peribadatan bagi perempuan ada mani itu ya, bagi laki-laki tidak ada, kecuali mungkin kalau laki-laki yang head. Ada laki-laki head justru itu bukan dikatakan sebagai sebuah mani karena cara karakter tidak ada laki-laki yang head. Wal haid itu walaupun sigotnya menggunakan sigot muzakkar bukan berarti laki-laki yang haid tapi wanita. Wan nifas itu ya, nifas itu bahasa muzakkar tapi yang dimaksudnya adalah perempuan karena ini sangat jelasnya bahwa haid itu berlaku bagi perempuan maka tidak dijelaskan wal haidoh enggak menggunakan seperti itu karena ini sudah sangat jelas gitu ya. Ya, ini berkaitan dengan masalah wal ada dan kodo. Jadi berkaitan dengan laki-laki, ya tetap harus kodo karena kewajiban itu belum kifayah. Jadi yang dimaksud dengan kifayah itu adalah iskotul kodo atau sukutut ta'abudnya. Anda kan belum sukutut ta'abud kalau Anda tidak sholat duhur, Anda berdosa. Maka dilakukanlah kodo sebagai sebuah aktivitas untuk membayar sehingga syarat atau kewajiban untuk beribadahnya hilang walaupun dosa meninggalkannya apalagi kalau dengan sengaja tetap ada karena ini dijelaskan di dalam Al-Quran fawailun lil musallin gitu ya. Tapi sukut ta'abudnya terselesaikan. Nah sementara suku ta'abud bagi perempuan ini spesial makanya bikhususis sabab la bi umumil labdi berkaitan dengan masalah ada dan kodo ini. Untuk sholat terutama memang bagi wanita tidak perlu ada kodo. Dalam hal ini wanitanya itu adalah wanita yang haid ya atau wanita yang ada mani, ada yang menghalangi dari kewajiban itu yang baik itu puasa maupun itu apa istilahnya puasa maupun dalam sholat. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya wal makdi ya, wal makdi al maf'ul. Aktivitas yang dikerjakannya ya, atau yang dikerjakan itu disebutnya makdi. Jadi kalau ada itu sebutnya muadda, kalau kodo itu makdi gitu ya. Kemudian di sini kalau yang pertama al-muqaddar lahu syara'an mutlaqan dikatakan bahwa ini maksud dengan di sana adalah waktu yang secara umum. Sementara di sini istidrokan lima sabaqala muqtadin lil fi'li mutlaqan. Jadi aktivitasnya itu adalah secara umum juga. Jadi ini menjelaskan bahwa sholat duhur itu kalau misalkan ditinggalkan maka secara mutlak secara umum juga bisa dilakukan di luar waktu selain waktu yang khusus akan sewaktu asar tidak atau waktu maghrib ataupun waktu jadi bisa kapanpun dan itu secara umum kecuali pada waktu-waktu yang memang diharamkan. Beberapa ulama fikih menyatakan ada al-muharramat jadi ada mahrumat waktu yang diharamkan untuk melakukan ibadah sholat ya yang contohnya ketika matahari tepat berada di tengah-tengah atau ketika misalkan menjelang sholat maghrib dan sebagainya itu sebutnya waktu mahrumat. Wal i'adatu fi'luhu fi waqtil ada
Di dalam ada gitu, ternyata ada beberapa aktivitas ibadah yang sering kali terjadi kita temukan di masyarakat, orang mengulang-ulangi peribadatan itu. Jadi kadangkala sholat duhur lebih dari satu kali gitu ya. Maka sholat itu disebutnya sholat i'adah. Wal i'adatu i'adah itu fi'luhu mengerjakan sebuah kewajiban fi waktil ada, di waktu ada. Jadi dikerjakannya ini ketentuannya adalah di waktu ada. Kilali khilalin. Yang pertama ilat atau sebab dari i'adah itu adalah khilalin, karena ada cacat dalam ibadahnya. Ada cacat, ada kekurangan lah. Wakilali udrin. Atau yang kedua karena ada uzur. Ini juga di dalam ini. Contohnya lihilalin misalkan. Lihilalin ini nanti kaitannya dengan masalah keutamaan. Contohnya Anda sholat datang ke masjid. Nah di masjid itu tidak ada siapa-siapa gitu ya. Anda azan kemudian nungguin makmum atau nungguin imam gak ada ya. Akhirnya Anda sholatlah sendiri. Sudah setengah jam tidak ada yang datang, akhirnya Anda memutuskan untuk sholat duhur sendiri. Tiba-tiba gitu ya, ketika Anda sholat duhur, setelah Anda sholat duhur, Anda berwirid, tiba-tiba datang seorang makmum. Nah, kemudian Anda sholat duhur lagi bersama makmum itu dan Anda menjadi imamnya. Nah, ketika Anda beres sholat, gitu ya, ketika Anda beres sholat, datanglah kiainya. Nah, kemudian Anda sholat lagi menjadi makmum dalam sholat duhur itu. Nah, jadi Anda kalau demikian melakukan sholat duhur dalam satu waktu ada itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah ini sholat yang diulang-ulang ini disebutnya sholat i'adah. Sholat i'adah atau kita sering menyebutnya sholat yang di al-mukarraratu mu'adah. Jadi sholat yang diulang-ulang itu disebutnya sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Nah ini alasannya kenapa? Karena kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi supaya lebih afdol, supaya lebih utama, supaya lebih supaya lebih bagus lah. Jadi dalam batasan waktunya itu tidak ada misalkan 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Dan ini hanya berlaku di dalam sholat ya. Dalam puasa kan tidak ada puasa 2 kali, karena Anda ingin utama ya, mendapatkan keutamaan, setelah berbuka Anda puasa lagi sampai menjelang fajar. Nah, justru untuk puasa itu 1 kali saja. Kalau Anda berpuasa setelah di malam hari, bisa jadi itu adalah puasa yang diharamkan. Demikian pula untuk zakat ya. Yang wajib aja yang 1. Jadi tidak perlu dalam waktu itu Anda zakat berapa kali. Nah, ini kalau dalam sholat ada yang disebut dengan sholat mu'adah. Yang kedua li'udhrin. Penyebab dilakukannya sholat itu yang ada itu adalah li'udhrin. Dikatakan udhur mungkin karena ada beberapa halangan atau sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya kesempurnaan dalam sebuah sholat itu sendiri atau dalam sebuah ibadah. Contoh yang jadi ini adalah ada yang melakukan sholat mu'adah setelah sholat Jumat. Nah, dalam persoalan Jumat, dikatakan Jumat ini kan ada berbagai perdebatan ya, berkaitan dengan dikatakan sah dan tidaknya sholat Jumat. Contohnya ada berkaitan dengan yang mendengar mustami dari khotib ya. Jadi mustaminya itu ada yang mensyaratkan sholat Jumat itu makmumnya minimal 4 orang. Ada juga yang menyebutkan 40 orang. Nah itu sehingga kalau misalkan jamaahnya kurang dari 40 orang, dia orang mengerti, kemudian orang paham dan sebagainya, maka itu dikatakan udur dalam sholat Jumatnya karena tidak terpenuhi. Tapi
eh, ini tidak menunjukkan bahwa sholat jamaahnya itu cuma 40 orang gitu. Kenapa? Bisa aja misalkan jamaahnya ada 60 orang, tetapi yang dikatakan alim itu cuman 20 orang, maka dikatakan itu ada uzur. Ada uzur. Nah, karena ada uzur inilah kemudian ada inisiatif untuk melakukan sholat muadah, yaitu sholat duhur. Kenapa sholat duhur tidak mengulangi sholat Jumat? Gitu. Sebab ada hadisnya bahwa rokaatani dua rakaat dari sholat Jumat itu merupakan khutbah dari ini tuh maqamu sholat duhri gitu. Maqamu raka'ataini minaz zuhri, bahwa khutbah itu diantaranya adalah merupakan 2 rakaat dari sholat duhur. Makanya sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka untuk mengkodonya tidak perlu misalkan untuk mengiadahnya tidak perlu ada khotib lagi, tidak perlu ada istilahnya khutbah lagi, muroki lagi. Jadi mengulanginya langsung dengan sholat duhur. Itu 4 rakaat. Jadi ada kaitannya seperti itu. Itu adalah karena ada uzur ya. Ada uzur atau ada sesuatu yang memang menghalangi kesempurnaan. Jadi kalau walaupun demikian ada orang yang berpendapat bahwa 4 orang aja udah cukup. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah kuantitasnya, tetapi masalah kualitas, di mana orang tidak bisa tidak ada standar yang menyatakan bahwa ini sebagai orang yang dikatakan standar sebagai jamaah yang alim pada hari Jumat, gitu, pada sholat Jumat. Ini untuk laki-laki ya, pada hari Jumat. Ini tidak ada misalkan karena dia sudah haji atau belum sudah haji, jadi dia katakan ini. Jadi bayangkan kalau dalam satu kampung itu hajinya cuma ada 13 orang, otomatis dia harus muadah terus. Maka standar untuk ini yang jadi persoalan itu. Jadi 40 orang atau 4 orang ini yang mananya itu kan tidak jelas gitu ya, tidak jelas. Maka ada yang membuat standar secara umum. Artinya asal jemaahnya ada 40 orang ya udahlah gitu. Asalkan yang 40 orang ini termasuk orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Artinya ada dia mukim, kemudian dia sudah akil balik dan sebagainya. Pas sholatul muqarraratu mu'adatun. Maka sholat yang bolak-balik itu disebut sholat mu'adah. Nah, antara mu'adah dengan qada ini ada satu perbedaan ya. Nah, kalau mau qada itu dilakukan karena kalau ditinggalkan itu akan menjadi dosa. Ya. Dosa meninggalkan sebuah kewajiban. Karena kifayah di dalam ibadah itu tidak terpenuhi gitu ya. Sementara iadah gitu ya. Iadah itu tidak termasuk ke dalam hal itu. Sehingga kalau misalkan Anda sudah sholat 1 rakaat, sholat sendiri, tiba-tiba datang lagi jemaah, ya, Anda sholat lagi dengan jemaah dan Anda jadi imam, datanglah kiai, gitu. Kan lebih utama kan ada kiai. Nah, karena Anda ada aktivitas yang lain, Anda tidak sholat lagi bersama kiai itu, jadi Anda beres saja. Itu tidak jadi berdosa kan? Kenapa? Karena Anda sudah isqatul qada, sudah terbebas gitu ya dari qada, dalam artian asalkan ibadah yang satu ada yang kedua itu terpenuhi kifayahnya. Tapi kalau misalkan Anda tidak melakukan qada, ketika qada Anda batal, maka harus qada lagi. Jadi qada alal qada. Nah, ini jadi problemnya. Ketika Anda satu kali qada tiba-tiba batal, apakah kita juga harus mengqada dari qada itu sendiri? Nah, ini jadi problem. Kenapa? Karena yang pertama kan udah ditinggalkan. Ini jelas kan, wajib dibayar. Nah, ketika dibayar ternyata Anda tidak selesai juga puasa gitu ya, qadanya. Nah, apakah puasa qada yang saat itu harus dibayar, sedang dibayar kemudian batal, harus diqada lagi?
Nah ini nanti ada masalah gitu ya. Kalau misalkan qada sebagai sebuah kewajiban, kemudian Anda tidak menyelesaikan, sementara dalam sebuah aktivitas itu dikatakan harus iskotul kodo, maka kemungkinan ada kodo alal kodo. Jadi kodo terhadap kodo itu sendiri. Ini jelas berbeda ya. Jelas berbeda dengan i'adah gitu. Kalau i'adah Anda tidak melakukan sholat yang ketiga kalinya itu tidak berdosa. Tapi kalau Anda tidak melakukan qada, itu jelas Anda berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Dan khusus untuk wanita itu adalah qada puasa ya. Kalau qada sholat tidak ini. Kecuali qada sholat yang ketika haid datang itu dia tidak melakukan. Contohnya apa? Waktu duhur sudah masuk. Dia si wanita itu belum sholat duhur ya. Nah, ketika sholat duhur itu belum habis, tiba-tiba haid datang, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat duhur. Nah, sholat duhur yang pada waktu itu seharusnya dia sholat itu menjadi sebuah kewajiban untuk diqada. Nah, itu yang jadi ketentuannya ya, seperti itu. Jadi tidak dipukul rata. Kenapa? Karena ada waktunya. Nah, sementara sholat yang lainnya tidak masuk ke dalam kategori yang wajib diqada. Itu perbedaan antara mu'adah dengan qada. Wal hukmu syar'iyyu, dan hukum syara itu kan ada wajib, ada sunnah, ada ibahah, ada makruh, ada haram. In taghayyara ila suhulatin, apabila hukum syara itu berubah kepada kemudahan, li uzrin, sebab adanya uzur. Ada uzur ya, ada uzur. Ma'aqiyamis sebab. Ini nanti akan berbeda dengan i'adah gitu ya. Ada i'adah juga uzur, tapi di dalam ini ma'aqiyamis sabab itu harus ada sebabnya. Ma'aqiyamis sabab beserta adanya sebab lil hukmil asli terhadap hukum asal pauruhsatun, maka disebutnya rukhsah. Jadi ini berkaitan dengan masalah rukhsah. Yang pertama, jadi kalau diibaratkan seperti ini, kita buatkan sebuah tabel, sebuah aktivitasnya apalah. Oke, kita lihat definisi dari rukhsah ya. Yang pertama, rukhsah itu kan hukum syariat. Jadi hukum syariat itu pasti mencakup kepada satu dari 5 hukum itu. In taghayyara ila suhulatin. Yang kedua, ada aspek kemudahan. Li udrin, karena adanya uzur. Ma'aqiyamis sabab. Kemudian ada sebab lil hukmil asli, terhadap hukum asal paruhsatun, maka disebutnya rukhsah. Ka'aklil maytati, seperti mengkonsumsi bangkai, wal qasri, kemudian mengkosor salat, wassalam, akad salam gitu ya. Wa fitri musafirin, berbukanya seorang musafir, la yajhaduhu saumu, yang tidak puasanya tidak membuat dia payah, wajiban, baik itu yang wajib, manduban maupun yang sunnah,
wa mubahan maupun yang mubah wa khilafal aula ataupun khilafal aula. Itu rukhsah. Jadi rukhsah itu nanti ada rukhsah yang wajib, ada rukhsah yang mandub, ada yang rukhsah yang mubah, ada rukhsah khilafal aula. Contoh yang pertama adalah aklil maitah. Aklil maitah hukum asalnya adalah hukum asalnya adalah haram kan ya. Mengkonsumsi bangkai itu hukum syar'nya adalah haram. Kemudian berubah hukum itu karena kepada suatu aspek kesebutan suhulah. Tetapi di sini harus ada qiyamis sabab. Sebabnya sebabnya apa gitu yang oke, kita gambarkan seperti ini. Oke, di sini misalkan kita aklil maitah, konsumsi makan bangkai. Hukum asal di sini ya, hukum asal ini aktivitasnya. Hukum asal adalah haram. Nah, hukum asal haram ini harus ada as-sabab lil hukmil asli. Sebab apa yang menyebabkan, sebabnya apa gitu yang mengakibatkan ini menjadi haram. Sebab hukum asal. Sebab dari hukum asalnya adalah misalkan karena menjijikan gitu ya. Maka makan bangkai itu memiliki sebab hukum asal menjijikan sehingga lahirlah hukum haram gitu. Jadi apapun yang makanan ataupun apa yang bisa dikonsumsi dan itu merupakan sesuatu yang menjijikan, maka itu hukumnya jatuhnya ke haram. Nah, yang paling susah itu dalam mencari ini ya, mencari sebab dari hukum asal itu. Kalau di hukum asalnya tidak ada sebab, maka tidak bisa ada rukhsah. Tidak bisa menimbulkan ada rukhsah walaupun itu ada uzur. Yang kedua, selanjutnya ya, yang ketiga itu jenis uzurnya. Ini harus jelas. Apa yang menyebabkan misalkan uzurnya uzur apa gitu ya. Di sini kan dijelaskan hukum syara itu bisa berubah kepada hukum yang lebih memudahkan atau lebih moderat atau lebih toleran kepada hukum baru dengan catatan adanya uzur. Nah, ini yang harus diketahui. Uzurnya apa? Contohnya uzurnya adalah kelaparan. Oke. Ini adalah uzur dan istilah uzur di sini harus disyaratkan antaranya adalah uzur syar'i. Uzur syar'i itu gimana? Uzur syar'i itu berarti uzur yang didasarkan kepada dasar-dasar syariat. Dasar-dasar syariat itu kan ada 5 ya. Yang pertama apa? Maqasidus syar'i itu hizbul mal gitu ya. Hizbun nasli, hizbul akli, hizbun nafsi dan nah yang 5 itulah pokoknya. Yang pertama menjaga harta, yang kedua menjaga keturunan, ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga jiwa, yang kelima menjaga agama. Nah, kelaparan itu adalah aspek yang mengancam aspek syariat dalam segi hizbun nafsi gitu ya. Ini menjaga artinya aspek hizbun nafs, aspek syar'i dalam hizbun nafsi itu terjadi di sini. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan hukum rukhsahnya.
hukum rukhsahnya itu adalah menjadi wajib. Maka memakan bangkai bagi orang yang kelaparan itu sebagai sebuah uzur syar'i, itu hukumnya adalah wajib. Paham ya? Ini yang dikatakan dengan rukhsah. Jadi unsurnya harus seperti ini skemanya. Jadi kita tidak sembarangan misalkan, oh ini rukhsah gitu ya. Oh ada rukhsah gitu kan, misalkan Anda lagi apa istilahnya melakukan sebuah aktivitas ibadah, tiba-tiba apa misalkan wah ini mah rukhsah pasti dan sebagainya gitu. Tidak sembarangan seperti itu. Jadi kita harus tahu hukum asalnya. Kemudian yang kedua mengetahui uzurnya. Yang contoh yang lain ya, yang sekarang lagi ini, dulu MUI pernah mengeluarkan berkaitan dengan sholat Jumat di daerah zona hitam atau daerah yang ini ya. Di sini aktivitasnya sholat Jumat bagi laki-laki ya. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain. Sehingga bila tidak melakukan sholat Jumat maka dia sama dengan telah meninggalkan kewajiban. Yang kedua, sebab hukum asal sholat Jumat adalah apa? Masuk waktu zuhur di hari Jumat. Ini hukum asalnya. Jadi sholat Jumat menjadi fardu atau menjadi wajib itu karena hukum asalnya adalah masuknya waktu sholat waktu zuhur di hari Jumat. Sebab kalau di hari yang lain walaupun sudah waktu duhur tidak masuk ke dalam kewajiban sholat Jumat. Nah tiba-tiba ada uzur. Uzurnya apa? Gangguan kesehatan atau penyebaran virus ya. Karena sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, jadi tidak ada sholat Jumat sesoranganan gitu. Makanya karena ditakutkan penyebaran virus itu kan mengancam kesehatan, dan mengancam kesehatan merupakan salah satu aspek dalam uzur syar'i. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan hizbun nafsi, maka lahirlah hukum ini boleh untuk tidak sholat Jumat berjamaah atau tidak melakukan berjamaah. Bahkan mungkin ada bisa jadi wajib gitu kan. Nah, ini tanda wajib itu kan, sehingga kalau konotasinya apa? Kalau diputuskan sebagai sebuah yang wajib, maka bisa jadi ya, ketika Anda sholat Jumat hukumnya bisa jadi haram. Kenapa? Karena ya ada uzur, sebetulnya ada rukhsah. Oke. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa rukhsah itu sebetulnya tidak mesti diambil. Seperti itu ada ya. Karena dianggapnya rukhsah itu dalam bahasa kitanya dispensasi. Ya dispensasi kalau mau diambil silahkan, tidak juga silahkan. Tapi dalam aspek tertentu, bila itu mengancam kepada aspek-aspek yang bersifat syariat, maka itu bisa berimplikasi pada hukum yang lain. Contohnya apa? Misalkan hukum menitipkan uang. Hukum menitipkan uang sifatnya boleh kan ini ya, karena ini dalam muamalah al-aslu fil muamalati lil ibahah. Darah hukum boleh, tapi ilatnya apa? Misalkan hukum asalnya ini karena ini ada kaidahnya misalkan. Sementara uzurnya apa? Sering kehilangan uang, maka bisa berubah nanti dari mubah ini menjadi sebuah aktivitas yang baru. Misalkan disunahkan untuk ditabungkan, maka nabung bisa jadi hukumnya sunnah, dan itu rukhsah.
Jadi sementara ini kita memandang bahwa rukhsah itu adalah sebuah perubahan kepada yang lebih memudahkan. Sebetulnya menabung itu lebih mudah daripada Anda menyimpan di barang atau menyimpan uang di Anda di tempat Anda sendiri. Menggunakan ATM itu akan lebih kemudahan. Hal-hal yang sifatnya lebih memberikan kemudahan itu menjadi rukhsah disebutnya. Membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone bisa jadi itu adalah rukhsah dan lain sebagainya. Nah ini perubahan dari hukum ini ya. Jadi makan bangkai itu bisa jadi hukumnya yang asalnya haram berubah menjadi wajib. Tapi ini bukan berbeda dengan mani ya. Kalau mani nakidul hukmi, artinya nakidul hukmi itu jelas lah. Kalau yang asalnya wajib berubah lawan dari wajib itu adalah haram, gitu kan? Kalau yang asalnya sunnah berubah menjadi makruh, itu dalam masalah mani, gitu kan? Tapi dalam masalah rukhsah ini akan berbeda. Hukum asalnya mungkin haram, tapi uzur syar'inya yang mana, ya? Bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu juga menjadi sunnah, bisa jadi itu menjadi mubah. Ini nanti tergantung kepada si orang yang mendapatkan rukhsah itu sendiri. Yang lainnya adalah tadi itu qashar ya. Mengqashar sholat. Ini kan hukum sholat itu wajib ya. Hukum asalnya sholat itu. Sebab ininya masuk waktu. Tiba-tiba Anda ada uzur secara syariat, yaitu berkaitan dengan dalam perjalanan jauh. Maka bisa jadi hukumnya itu adalah menjadi sunnah. Maka disunahkan ketika kita melaksanakan sholat itu adalah dengan cara dikosor. Bagaimana kalau tidak dikosor? Ya enggak masalah. Bagaimana yang mengkosor? Nah, kalau yang mengkosor, yang pertama dapat dapat pahala dia menyelesaikan sholatnya kan? Soalnya beres kan ya. Yang kedua, dia dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena dia menggunakan logika ini. Jadi jangan mempersoalkan ada yang mengqashar ada yang tidak. Kalau dalam aspek kewajibannya kan wajibnya sudah terpenuhi. Gitu. Baik yang qashar maupun yang tidak qashar terpenuhi. Tetapi bagi yang mengqashar dia memiliki satu kelebihan keutamaan di mana dia memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah. Makanya ada pahala sunnahnya nanti. Nah, itu yang istilahnya dikaitkan dengan hukum sholat, mengqashar sholat. Demikian pula yang ini ya. Wassalam. Assalam itu akan salam itu yaitu membayar dulu gitu kan, membayar dulu uangnya, barangnya belakangan kan gitu ya, itu salam. Bukan COD ya, COD itu masuk rukhsah atau tidak, itu nanti Anda tinggal analisis saja gitu kan. COD kemudian pembayaran transfer dan sebagainya mungkin itu menjadi sebuah rukhsah gitu kan, apalagi kalau di zaman sekarang gitu ya. Membayar nakdin bin nakdin gitu ya, membayar langsung dari tangan ke tangan, yadin bi yadin gitu ya, itu merupakan sebuah aktivitas yang memang dianjurkan atau merupakan sebuah hal yang wajib di dalam sebuah proses muamalah gitu. Tapi kalau misalkan itu bisa berkaitan ada uzur dengan syar'i, misalkan kalau kita bersentuhan atau bersosialisasi bisa jadi merupakan mengancam bahaya, maka menggunakan sistem transfer itu bisa menjadi sesuatu yang wajib gitu kan. Maka ketika Anda mentransfer uang itu, Anda menyelesaikan proses muamalah, yang kedua Anda mendapatkan pahala wajib. Double kan ya rukhsah itu ya. Kenapa Allah itu menciptakan rukhsah?
Karena Allah ingin memberikan pahala yang lebih dari apa yang biasa Anda lakukan. Manfaatkan rukhsah itu, jangan dibuang-buang. Kalau Pak almarhum Pak Kiai Haji Raden Rata mengatakan orang yang memanfaatkan rukhsah itu adalah orang yang cerdas gitu. Bukan apa ya, bukan males. Kamu mau males sholat di kosor. Kalau memang ada fasilitas rukhsah, kenapa tidak dimanfaatkan? Karena rukhsah itu adalah nikmat dari Allah. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah, ya kita kufur nikmat. Jelaskan ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau misalkan bagi seorang yang terbiasa seperti supir gitu kan? Selagi itu merupakan suatu yang dikatakan supir kan, yang namanya supir pasti angkleng-angklengan lebih dari satu tempat gitu kan. Nah, kita kan ada standar bahwa dikatakan musafir itu lawannya adalah mukim kan. Dikatakan kita harus bisa membedakan mana mukim mana musafir gitu. Kalau dalam posisi sebagai musafir maka ada rukhsah, tapi dalam posisi sebagai mukim maka tidak rukhsah itu kan tidak berlaku gitu, karena tidak ada susah mencari uzurnya gitu ya. Kalau dia bisa kalau kita bisa menentukan uzurnya itu kan lebih mudah ya. Jadi untuk bisa menentukan bahwa itu merupakan rukhsah atau bukan, yang pertama ya kita tahu hukum syara'nya, yang kedua tahu hukum apa istilahnya ilat dari hukum as-sabab ya. As-sabab, ingat ya, sabab itu adalah sesuatu yang apabila adanya sebab menyebabkan adanya kewajiban, dan tidak adanya sebab menyebabkan tidak adanya kewajiban. Itu berdasarkan definisi yang di atas sudah dijelaskan itu ya. Jadi bukan ilat ya. Memang ada beberapa ilat tapi bukan sebab. Tapi di sini yang diinginkan oleh yang didefinisikan adalah sebab, bukan ilat ya. Jadi ada sebab yang yang menyebabkan lahirnya sebuah kewajiban. Jadi kalau seperti halnya menjijikan. Nah, kalau menjijikan tadi dicontohkannya apa ya? Mungkin ilat ya. Jadi ini bisa hanya sekedar ilat. Nah, kalau ilat kan belum tentu menjadi sebab. Artinya nanti kan bisa dibalikan. Kalau tidak menjijikan gimana makan bangkai? Berarti boleh. Nah itu nanti akan seperti itu. Maka mungkin yang menjadi sebabnya itu kenapa diharamkan memakan bangkai, karena ini apa istilahnya mengganggu kesehatan atau berimplikasi adanya bakteri atau apa. Ini yang menjadi sebab. Nah, cari yang susahnya karena ini ya, mencari sebab hukum asalnya itu. Nah, kalau misalkan beberapa sebab hukum asal itu kan jelas gitu kan. Kalau misalkan makan bangkai itu ini. Tapi kalau yang ini makan bangkai memang jelas ada ayatnya. Paman itu rogoiro bagin wala adin fala isma alaihi. Ini jelas ya. Maka tidak berdosa itu kita makan. Jadi kita makan bangkai yang asalnya haram berubah wajib, justru tidak yang asalnya kita berdosa menjadi dapat pahala kan, seperti itu. Demikian pula memakai meninggalkan sholat Jumat dalam kondisi tertentu. Sekarang memakai masker, hukum asalnya kan mubah. Memakai masker boleh dan begitu. Sebabnya apa? Orang pakai masker gitu. Biasanya sebab orang pakai masker itu adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang uzurnya apa? Misalkan bakteri yang menyebar sehingga hukum rukhsahnya itu yang asalnya menjadi mubah menjadi wajib. Nah, ini perubahan ini dan harus diyakini ketika Allah memberikan rukhsah kepada kita, tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk apa-apa. Hukum salam di awalnya kan tidak boleh kan, haram kan, orang jual beli satu pihak disebutnya kan, duit nagas dibayar barangnya diterima kan gitu ya.
Nah, tetapi ini ada ilat tertentu ya, ilat tertentu kenapa misalkan uzurnya itu adalah karena barangnya dalam proses dan sebagainya, sehingga bisa jadi dari asalnya haram, hukum barunya karena ada rusa adalah menjadi boleh, hukum salam ini. Wa fitri musafirin, demikian pula berpukanya seorang musafir la yazhaduhu saum. Nah, yang tidak menyebabkan puasanya itu menjadi payah bagi dia, maka itu disebutnya hukum khilaful aula. Nah, proses pencarian inilah sebetulnya yang paling ini. Jadi sekali lagi, untuk mencapai menciptakan atau memahami sebuah rusa itu, yang pertama kita apal hukum syara'nya dari aktivitas awal. Yang kedua kita tahu sebab dari lahirnya hukum syara' tersebut atau wajibnya sebuah aktivitas asal. Yang kedua kita mengetahui uzurnya. Yang ketiga baru kita bisa menentukan hukum rusaknya. Ini kalau misalkan berkaitan dengan adanya uzur. Wa illa fa'zimatun. Tidak ada udur, kemudian jelas kalau tidak memiliki uzur, maka hukum asal yang berlaku. Hukum syara, pemberlakuan hukum asal yang tidak ada uzur itu disebutnya azimah. Ya. Bagaimana kalau misalkan wanita kan jelas yang haid itu bukan rusak namanya. Jadi jangan memandang bahwa wanita yang diwajibkan untuk meninggalkan sholat itu rusak, bukan, tapi itu hukumnya mani. Jadi pembedaan antara rusak dengan mani gitu ya. Kalau mani itu membalikan, kalau rusak itu sekali lagi hukum akhirnya, hukum outputnya belum tentu lawan dari hukum yang asal. Nah, bila tidak ada uzur, jadi antara uzur dengan mani kita harus bisa membedakan. Sekali lagi, uzurnya itu adalah uzur syar'i, di mana dasarnya adalah maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i, hizbul akli, hizbul nasli, itu menjaga keturunan, kemudian menjaga agama, menjaga ini, sehingga menyebabkan misalkan kita melakukan sebuah hukum. Itu bila itu tidak ada, maka disebutnya azimah. Azimah itu adalah hukum asal yang diberlakukan karena tidak ada uzur yang bisa merubah hukum asal itu sendiri. Jadi sholat hukum asalnya kan wajib, maka wajib. Zakat juga wajib dan sebagainya. Nah, itu disebutnya azimah. Setelah pembahasan hari ini berkaitan dari awal ya, berkaitan dari ada, kodo, kemudian muadah, i'adah, dan hukum dengan rukhsah. Untuk selanjutnya wa dalilu mayyumkinu tawasilu bisahin nadar yang kita akan bahas minggu depan. Ini kajiannya kepada kajian mantek ya. Jadi supaya tidak campur, kita bahas ini minggu depan. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak, saya Novi mau bertanya, itu Pak tentang yang sunat itu harus dikodok yang dalil tadi. Nah itu tuh Pak, yang sunat itu apakah kegiatannya rutin, misalkan sholat ba'da zuhur itu kan misalkan sering dilakukan. Nah ketika tidak dilakukan apa harus dikodok atau tidak? Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke. Begini ya, untuk yang wajib kan gitu ya, wajib itu ini agak beda gitu konteksnya ya. Yang pertama kita pahami dulu pengertian dari kifayah fil ibadah. Jadi fil ibadati izzauha, di sini kan jelas ya, dikatakan nanti kaitannya dengan sah dan tidak sah gitu. Izzau ya kifayah wa fisuku ta'abud. Yang pertama dikatakan kifayah itu apabila menggugurkan kewajiban untuk beribadah. Kewajiban sholat duhur gitu ya.
ketika datang sebab waktu duhur, kemudian kita datanglah kewajiban sholat ta'abud untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, ketika sudah sholat duhur, maka ta'abudnya itu jadi sukut. Ya. Yang kedua, ini definisi pertama ya. Kalau misalkan datang sholat asar, lahirlah kewajiban sholat beribadah sholat asar. Nah, ketika kita sholat asar, maka ta'abudnya sudah selesai. Sekarang misalkan datang waktu duhur, kemudian ta'abud kita tidak sholat duhur, maka ta'abudnya itu belum gugur, sehingga ada kewajiban terus melaksanakan sholat duhur. Dan ini ada yang menyatakan bahwa kalau Anda di kitab apa ya, misalkan Anda bangun kesiangan, misalkan sholat subuhnya kan belum ya, bangun jam 9, maka jam 9 Anda sholat subuh untuk sukut ta'abudnya gitu. Nah, yang kedua iskotul kodo, ini lebih spesifik. Kenapa? Karena dalam definisi kodo itu ada pilu kulin, ada pilu badin. Jadi kita baru melaksanakan sebagian gitu, maka selesaikan sebagainya lagi sebagai kodo. Tapi kalau pilu kulin melaksanakan seluruhnya, kemudian di luar waktunya gitu. Jadi kalau contohnya Anda sholat sunnah baru 2 rakaat Anda batal, maka sholat sunnah itu harus diulangi lagi gitu. Kalau ini termasuk kepada kodo ini. Bagaimana kalau misalkan Anda yang sudah terbiasa sholat ba'diyah kemudian atau qobliyah, apakah itu perlu dikodo atau tidak ketika ditinggalkan? Kita lihat definisi dari sini ya, definisinya dari sini. Apakah itu menggugurkan sebuah kewajiban, sebuah ta'abud? Kalau itu dalam keyakinan Anda merupakan sebuah proses ta'abud, maka dikodo. Tapi kalau misalkan tidak, maka yang namanya juga sunnah kan gitu ya. Sunnah itu berarti bukannya ini. Di sini definisi yang ketiga yang menentukan wayuhtasu al-izza'u bil matlub. Jadi ketercukupan itu berkaitan dengan yang wajib saja, wakila bil wajibi. Jadi kalau yang sunnah sebetulnya tidak perlu kodok gitu kan. Tapi kalau kita memegang definisi ini, skotul kodok, maka sholat sunnah itu ya biasa dilakukan, kemudian tidak berarti kan harus dikodok. Tapi definisi ini wakila bil wajibi jelas. Jadi kalau yang dikodok itu adalah yang wajib-wajib saja. Kalau yang sunnah-sunnah tidak. Tapi memang dari aspek tasawuf para ulama ada yang kalau disebut kodok sih tidak gitu. Tapi bahasanya apa ya? Membayar ya, membayarkan kodok juga gitu ya. Membayar misalkan tidak sholat qobliyah di waktu ini, kemudian dia melaksanakan sholat qobliyah untuk membayar sholat qobliyahnya duhur, sholat qobliyah ini untuk sebagai ta'abud. Misalkan Anda habis duhur ini tidak wirid gitu kan, maka dibayarnya nanti wiridnya setelah asar. Hari ini Anda misalkan tidak membaca Al-Quran, misalkan per halaman, besoknya ketika Anda membaca Al-Quran ditambah halamannya sebagai sebuah proses. Tapi yang membaca Al-Quran kan hukumnya sunnah. Kalau dikatakan Anda mengambil dari sini, lihat apakah itu kodo ataukah hanya ijau bil matlubi wakila ijau bil wajibi. Kalau yang wajib saja berarti sebetulnya secara ini tidak berlaku hukum kodo bagi yang sunnah. Tapi secara fadoil itu ya wajibnya ada sebaiknya mengkodonya. Seperti kalau misalkan Anda sholat puasa sunnah, tiba-tiba Anda membatalkan, maka harus dikodok, kodok sunnah lagi gitu. Itu untuk fadoil. Nah, cuman kan kalau untuk sholat sunnah kan banyak ini ya, banyak kelonggaran. Yang pertama misalkan niatnya kan tidak mesti di malam hari. Yang kedua ketika Anda sedang puasa sunnah tiba-tiba ada yang ngajak makan botram, ya makan saja, itu kan tidak membatalkan. Walaupun Anda sadar gitu kan sedang berpuasa sunnah gitu. Tapi jangan dibilang-bilang oh saya lagi puasa sunnah loh. Nah, berarti kan Anda menekankan bahwa Anda sedang melakukan sebuah kewajiban. Ketika Anda sedang berpuasa, definisi puasa itu al-imsaku anil akli wasyurubi
min tulu fajr sidiki ila ghurubi syamsi, baik itu sunnah maupun wajib kan definisi sama, harus menahan. Tapi kalau misalkan Anda dipaksa untuk makan, ya makanlah kalau untuk puasa sunnah. Kalau untuk puasa wajib, Anda harus mengatakan kul inni shaim. Nah, untuk sunnah kan tidak. Maka Anda kaitannya nanti dengan yang membatalkan puasa. Tapi kalau Anda dengan sengaja membatalkan puasa, artinya dalam hati Anda berniat membatalkan puasa, puasa sunnah itu, maka dianjurkan untuk pada ilul amalnya adalah mengkodo dari puasa sunnah itu. Udahlah sekarang saya batalin aja, nggak kuat nih, besok aja lagi puasa sunnah. Ya seperti itu sebagai kodo dan sebagainya kodonya. Nah itu kaitannya. Jadi pada akhirnya kembali ke kita sendiri. Apakah ingin menambah pada ilul amal atau cukup dengan kewajiban? Kalau dalam fikih sebetulnya al-ijza sudah cukup ya. Cukup itu dari aspek mana? Jadi Anda sudah banyak pedoman di sini ya, yang kaya gitu ya. Tinggal pilih yang mana saja. Oh saya mah mau mendawamkan sholat sunnah gitu ya. Tapi jangan sampai nanti sholat sunnah itu berubah dari sunnah menjadi wajib. Walaupun itu bagi Rasulullah kan suatu yang nih ya, bagi kita tahajud kan sunnah, tapi bagi Rasulullah tahajud wajib. Jadi kalau Rasulullah tidak tahajud kan susah nanti, karena tiap malam kan tahajud itu. Jadi kodonya kapan? Oke itu ya. Silakan yang lainnya. Oke, cukup jelas ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi sekali lagi 3 aspek ini sangat berkaitan dengan pembahasan definisi berkaitan dengan ibadah kifayah ibadah sebelumnya. Karena ini merangkai ya. Kalau minggu kemarin Anda tidak masuk, agak puyeng mungkinnya memahaminya untuk saat ini. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Saya doakan Anda selalu sehat dan doakan kami juga untuk selalu sehat. Itu saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.